Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebagaimana biasanya kita pagi ini akan belajar kembali firman Tuhan. Saudara, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung daripada weekend ini. Dan saudara kembali diajak bukan hanya merenungkan tetapi juga berdoa untuk beberapa pokok doa. Ada beberapa hal yang kepingin saudara dan saya harus renungkan kembali. Bahwasanya puncak daripada perenungan selama 7 hari ini adalah kembali mencintai Taurat Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepada Tuhan di minggu yang sejuk, di akhir minggu ini. Kami mempercayai ada Tuhan yang menyertai kami di dalam jatuh bangunnya mencintai Taurat Tuhan. Ada kalanya kami memiliki grafik yang begitu amat pesat meningkat mencintai Taurat-Mu. Tetapi ada pula kesempatan ada grafik yang menurun drastis di mana hati kami kering. Kami seakan-akan kehilangan pegangan. Tapi kami tidak dibiarkan tergeletak sendirian. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berbicara banyak melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong kami juga pagi ini belajar bukan hanya dari perenungan, tetapi kami lebih intens lagi mau belajar menyelidiki firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami semua. Amin. Saudara, mencintai Taurat Tuhan dan kembali mencintai Taurat Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Ada satu konsep di dunia, saudara, tentang yang namanya CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Saudara, menurut Bapak Sindunata, seorang pemerhati keluarga dari konselor Kristen, itu mempercayai bahwa muasal dari semua CLBK itu adalah kenangan-kenangan lama yang terasa indah, yang kemudian terbangkitkan dan biasanya itu terjadi secara spontan. Dan ini sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang dianggap sebagai kelainan jiwa, saudara. Dan kalau saudara lihat proses CLBK, saudara akan bisa mendapati di dalam banyak pengalaman dan pengamatan saudara, biasanya ada datang sekejap, ada prosesnya bisa lambat, ada prosesnya berhari-hari, dan misalnya suatu saat dia ketemu lagi dengan orang-orang yang membangkitkan CLBK itu, maka akan ada banyak peristiwa-peristiwa pengulangan itu terjadi di dalam memorinya. Baik itu karena hal-hal tertentu yang dikerjakan bersama, atau bahkan mungkin hal-hal yang pahit yang bisa terbangkitkan. Tetapi dalam kesemuanya, saudara, biasanya seseorang yang mengalami CLBK itu karena ada penekanan memiliki kesempatan bersama-sama terulang-ulang di dalam satu kejadian ketika ada reuni misalnya, atau ketika berjumpa di dalam pekerjaan misalnya, atau berjumpa tiba-tiba di dalam tugas-tugas tertentu di mana saudara itu bertugas. Saudara meminjam istilah ini, apabila ada kesadaran aktif sebagai orang percaya, maka jatuh cinta kembali kepada Tauratnya Tuhan itu juga bisa terjadi sekejap. Atau bahkan mungkin terjadinya melalui proses yang amat lambat. Tetapi dari semuanya mari kita kenali sebetulnya apa yang harus dilakukan apabila saudara itu kembali memasuki fase yang namanya CLBK. Taurat Tuhan yang saudara kagumi beberapa waktu yang lalu, saudara merasakan jatuh cinta kembali. Saudara, mari kita bersama-sama mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang sudah saudara renungkan selama hampir 1 minggu ini dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara perhatikan bagaimana sikap orang percaya ketika kembali mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya. Saudara lihat di fokus ayat 1 dan ayat yang kedua, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang kembali mencintai Taurat Tuhan. Yang kembali mencintai Taurat Tuhan itu fase-fasenya itu adalah dia tidak sedang berjalan menurut nasihat orang fasik, dia tidak sedang berdiri di jalan orang berdosa, dan yang dia sedang tidak duduk di dalam kumpulan
pencemooh. Dan perhatikan, Taurat itu direnungkan siang dan malam. Saudara, ini poin yang indah. Saudara harus pegang guideline itu. Kalau saudara mengalami CLBK, saudara harus melihat ada fase-fasenya, saudara kenali itu, dan perhatikan kalau CLBK itu berarti saudara kembali mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara, bagaimana sih gambaran orang percaya yang digambarkan oleh pemazmur itu? Itu diandaikan di ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara yang mengalami CLBK, saudara yuk kembali bersama-sama mengandalkan Tuhan, bukan hanya mengandalkan diri sendiri, bukan hanya mengandalkan tentang kepribadian Anda, hobi Anda, kekuatan saudara, atau kebisaan saudara lainnya. Tapi andalkanlah Tuhan, karena air yang diandalkan untuk pohon itu hidup, itu adalah air hidup, yaitu Yesus. Saudara, bagaimana gambaran orang fasik? Kalau orang fasik, saudara perhatikan di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Bukan seperti orang fasik, karena orang fasik itu seperti sekam yang kemudian ditiupkan angin, dan orang fasik itu biasanya tidak tahan di dalam penghakiman. Dan perhatikan, orang fasik itu jalannya menuju kebinasaan. Jadi dari beberapa pertanyaan ini, saudara bisa membandingkan orang benar itu seperti apa, orang fasik itu seperti apa. Mari coba gali di rumah, di usai melihat tayangan ini, saudara gali sedikit, orang benar itu apa, orang fasik itu apa. Saudara perhatikan baik-baik, apakah saudara di dalam kualifikasi yang mana? Saudara berada di kualifikasi orang yang benar, atau di dalam sedang berjalan sama seperti orang yang fasik? Nah, saudara, menurut Anda kira-kira kendala terbesar apa ketika saudara dikehendaki memiliki cinta pada Taurat Tuhan serta merenungkan siang dan malam itu? Coba saudara mulai mengintrospeksi di dalam hati dan diri saudara. Kira-kira apa yang bisa membuat saya ini meninggalkan Taurat Tuhan? Apa yang bisa membuat saya ini meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Apa kendalanya? Apakah kesibukan? Apakah proyeksi saudara sudah berubah? Apakah fokus saudara sudah mulai melenceng? Apakah saudara mulai kembali tadi yang disebutkan, berjalan menurut orang fasik, berdiri menurut orang berdosa, dan duduk menurut orang-orang kumpulan pencemooh? Apakah sudah mengupayakan dalam bentuk tindakan tunggal dan jamak mengatasi kendala? Saudara pernah nggak sih terbayang ketika ada kesadaran penuh bahwa saudara kembali mencintai Taurat Tuhan, saudara menerapkan strategi-strategi khusus di dalam menerapkan semuanya? Apakah saudara akan mengambil satu waktu khusus sangat revolusioner, yang biasanya 5 menit, yang biasanya 15 menit, yang biasanya 20 menit, saudara langsung hantam jebret 1 jam, saudara merenungkan Taurat? Atau bahkan saudara secara gradual, secara proses, secara lambat menginternalisasi, sehingga sepanjang hari itu isinya pikiran saudara, hati saudara itu adalah Taurat Tuhan. Saudara, ini tidak gampang, dan ini butuh yang namanya revolusi diri, saudara. Tetapi baiklah, CLBK tidak membuat saudara menyerah. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai saudara. Saudara seperti pohon ditanam di tepi aliran air hidup itu. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh memiliki kehidupan orang benar di hadapan Tuhan setelah sekian lama menjadi orang percaya sebagaimana gambaran di Mazmur yang 1? Saya nggak tahu, saudara. Coba saudara mulai memberanikan diri saudara untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekeliling saudara. Saudara berani speak up, saudara berani membuka diri saudara sebagai orang-orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Berani nggak?
Mungkin tidak perlu saudara lintas pagar rumah. Saudara mungkin memberanikan diri cerita kepada suami saudara atau istri saudara. Saudara memberanikan diri saudara untuk membuka diri saudara kepada anak-anak saudara, karena selama ini saudara gak pernah ngomong, berbicara dari ke hati tentang firman Tuhan, dan saudara harus memulainya di sana. Gumulkan itu saudara. Dan saya ajak, seusai dari tayangan ini akan ada beberapa pokok doa. Saudara gumulkan sekali lagi tentang pokok doa itu. Karena saudara dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saudara dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari betul akan arti dipakai oleh Tuhan. Dan arti ketika kami dipakai oleh Tuhan, kami betul-betul mengerti, mengalami yang namanya kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerjakan bagian-bagian kami. Tolong kami Tuhan, jatuh bangunnya kami tidak membuat Engkau menangis, tetapi membuat Engkau bangga, dan kami tahu Engkau akan menopang kami. Tuhan, di weekend ini kami juga mau menaikkan pokok doa kami. Tuhan yang akan mendengar seruan doa kami, dan kami sekaligus mempercayakan weekend ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat weekend saudara. Tuhan memberkati saudara.